Ustaz Syam insya Allah akan ada jalan keluar yang terbaik nanti. Amin, insya Allah. Karena tentu saja paduan kita adalah Al-Quran, di mana semua pasti ada solusinya di dalamnya. Al-Quran, jangan lupakan yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah. Hadis Rasulullah Muhammad SAW dan perkataan-perkataan ulama. Betul sekali. Nah, kalau gitu sekali lagi yang buat yang mau nanya banyak banget sebenarnya yang udah nanya di Instagram ya, apalagi di Instagram. Apalagi di Twitter, ya kan? Jangan langsung aja. Kayak orang bule-bule ya, padahal makannya rumput. Muda kali ya. Ah, Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Langsung mau nanya. Nih, kayaknya banyak pikiran banget ya kita ya. Bebannya banyak gitu. Gini Pak Ustadz, Apa tuh? saat kita bujangan, saat kita masih pacaran, Iya. sepertinya kehidupan kita itu ringan, ketawa-ketawa happy. Saat kita menikah, terkadang kita suka berpikir 10 kali lipat dan menjadi bingung dan bimbang. Padahal Apakah ini yang kau rasakan saat ini? bukan. Ini kan gue nanya, Nanya. ditanya perwakilan. Ya kan saya cuma bertanya juga. Gimana nih Pak Ustadz untuk para pengantin Itu aja Rapi, biasanya ngomongnya lo kayak jatuhnya kayak Roma Irama Mama Ani lo ngomongnya. Gimana jadi Pak Ustadz buat pengantin-pengantin baru nih untuk bisa punya solusi kalau dalam pertahankan lagi bagaimana gitu. Jadi maksudnya kalau udah pada saat pacaran tuh rasanya semuanya indah. Tapi begitu menikah ternyata banyak hal-hal lain yang bisa bikin justru timbulnya kerikil-kerikil tajam. Atau bahkan lebih banyak masalahnya setelah dia menikah. Ya. Pas pacaran masih butterfly effect lah. Ini butterfly effect. Oh gitu ya? Emang artinya apa sih? Gaulnya anak Senayan nih dulunya nih. Butterfly effect. Iya. Butterfly itu melayang. Efek itu samping. Di Jadi- samping kita melayang. Oh kita nyalahin ke samping Iya. begini ya? Butterfly melayang. Ya ketika masih pacaran semua terasa indah. Namun ketika sudah menikah ternyata masalahnya makin banyak datangnya. Justru masalah-masalah itu baru datang setelah menikah. Kenapa itu? Itulah setan. Semua yang haram-haram dibikin indah sama setan. Dan semua yang halal-halal dibikin susah. Coba lihat caranya setan menggoda. Itu yang indah-indah, yang haram-haram dibikin enak semua. Kemasannya cantik semua tuh. Oh, setelah Makanya menikah ada kenapa? lagunya, kenapa semua yang enak-enak gitu kan? Itu Diharamkan. Armada, lagunya Armada ya? Bukan, Pak Haji Roma. Oh, ada vokalisnya di sebelah. Oke. Itulah bagaimana caranya setan mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan akan menggoda dari depan, menghalang-halangi orang daripada kebaikan, menutup mata daripada suami. Istrimu itu tidak indah, lebih indah wanita yang lain. Dia menghalangi dari depan, dia juga dari belakang. Dari belakang caranya apa? Ditarik-tarik. Gak usah lah sama istrimu, yang di luar masih banyak yang lebih cantik. Mimba ini, wamin aimanihim dari kanan. Dia juga menggoda, gak usah lah, ayo ke samping aja, ayo belok ke kiri, belok ke kanan. Gak mau dibikin lurus. Jadi itulah cara setan, yang halal-halal dibikin susah dan yang haram-haram dibikin enak. Makanya setelah menikah, pernikahan halal. Makanya setelah menikah biasanya lebih banyak masalahnya. Tapi ingat, orang yang diberi masalah itu Allah sekaligus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang diberikan satu masalah, Allah ciptakan dua jalan keluar dari satu masalah tersebut. Insyaallah bisa. Jangan anggap itu jadi sebuah masalah, itu anggap aja sebagai kekuatan dalam rumah tangga ya Ustadz ya. Bumbu-bumbu. Cobaan, kayak orang bener aja aku ya. Padahal belum rumah tangga, tapi Sama memang sih. banyak kesulitannya Rumah ya. tangga aja masih rencana. Bu Oki, Bang Billy mau nanya dong. Tadi kan Boleh, Rapi nanya. Ustadz Syam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz Syam. Pak Ustadz, ini cerita dari teman saya Pak Ustadz. Teman saya cerita ke saya. Teman saya itu lagi galau banget Pak Ustadz. Dia cerita gimana sih Bang Billy caranya ngilangin galau sama mantan. Secara kan gue waktu itu sama mantan gue udah pengen dikit lagi nikah. Terus gue sama mantan gue waktu itu udah deket banget sama keluarganya. Tuh cara ngilangin Si Tara kan. jadi gue. Itu Kenapa jadi gue? Tara itu gue tahu. kayak ceritanya, Lu jangan samain gue sama ceritanya dia dong. itu tapi Tara pernah cerita gitu nggak ke Billy? Kagak juga sih. Udah deket banget. Udah deket banget sama mantannya. udah rencana nikah. Udah ada rencana nikah di Bali. nikah di Bali. Terus Oh ya gue nih kalau yang rencana nikah di Bali gue nih. Lu ngomongin gue. Enggak. Gua ngomongin temen gue. Lu jangan Temen dipertegas. gua. Emang
lo aja temen gue enggak ada Chandra lagi. mana mungkin nikah di Bali? Ya bukan lo aja, bukan sama Chan aja, bukan. Ini juga sih, cerita bener. temen gue. Jadi gimana caranya menghilangkan move on gitu loh. Menghilangkan move on. Caranya move on. Caranya move on. Caranya move on, menghilangkan sakit hati. Ingatlah, dunia ini tidak selebar daun kelor gitu. Masih banyak yang lain yang di luar sana. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya itu adalah setelah menikah. Jadi sebelum menikah, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari orang yang paling kamu cintai itu akan menjadi musuhmu. Ya enggak sih? Iya bener. Setelah Kadang kalau misalkan kita lagi pacaran, kita sayang-sayang ketika pas putus, wah nggak Nah, itu, tahu. Mak, itu ceritanya Billy sama Nanas. Iya, benar. Gua sama Nanas baik-baik ah. Iya. Baik-baik Sama, Ustaz. Pak Ustad. Udah dijawab dulu. Iya, cintailah sekedarnya saja, boleh jadi dia menjadi musuhmu. Dan bencilah sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari dia bisa menjadi habibaka, bisa menjadi kekasihmu. Ntar benci jadi cinta, cinta jadi benci. Ada lagunya juga, Roma Irama lagi. Bukan. Bukan. Makanya jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi semua masalah. Betul. Berarti cara move on kayak gitu Pak Ustadz? Betul. Jadi Bang Billy tahu, nanti Bang Billy bakalan cerita sama temen Bang Billy, Iya. Tara. Ya, Gue dong. Kan temen gue maksudnya Tara. Pak Ustad. ini itu ada itunya juga loh, nggak boleh membuka rahasia yang sebenarnya kita ceritain sama teman. Oh iya, boleh. Maaf ya Tara, Karena lu cerita dipercaya. gue Ya, ceritain lagi. kenapa lu diomongin ke gue? Buat jadi pelajaran, buat jadi pelajaran. Buat jadi pelajaran. buat Iya, teman-teman. kan banyak Saya di juga luar sana punya- yang susah saya juga move punya on. pertanyaan. Oke. Tanya Ustadz ya. Tanya Ustadz ya. Tanya Ustadz ya. Penontonnya luar biasa. Thank you ya. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya nih. Teman saya itu teman saya. Teman saya. Nggak usah sebut nama. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. boleh gitu. Nggak boleh Gatel, ngomongin Bu. orang. gatel. Teman saya. Ngomongin orang dosa ya Pak Nggak Ustadz. boleh. Enggak, teman saya nih, teman saya. Gampang banget jatuh cinta. Dikit-dikit jatuh cinta. Dikit-dikit jatuh cinta. Udah jadian nih, wah dia agung-agungin. Nggak masalah dong jatuh cinta, Sebentar kok jadi dulu. masalah? Kalau Sebentar jatuh ke got tuh baru jadi masalah. Itu cuma jatuh cinta. Iya kan gampang dikit-dikit bisa jatuh cinta sama ini, dikit-dikit jatuh cinta sama itu. Giliran udah jadi mantan kayak diagungin. Tadi kayak Pak Ustadz, Iya. pas udah putus, set. Ih, males banget gua ketemu sama dia. Aku benci kamu. Gitu. Tara lenje banget ya. Itu emang. Lo kalau cerita tuh harus ada ininya. Biar orang menarik bro. Benar, Ini cerita dari teman lo Tara. Banyak terjadi. Iya. Gimana Banyak tuh terjadi. Ustadz? Gimana tuh? Ini ada yang senada dengan perkataan ulama yang tadi. Perkataan ulama yang tadi itu sama dengan dua pertanyaan ini. Iya. Cintailah sekedarnya saja, boleh jadi suatu hari dia menjadi musuhmu. Tapi ada juga hadis Rasulullah mengatakan, sebuah riwayat mengatakan, artinya apa? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukanlah sesuka hatimu. Karena semua tidak ada yang abadi. Hubungan tidak ada yang abadi, kehidupan tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Makanya sekedarnya saja. Hiduplah sekedarnya saja, mencintainya sekedarnya saja, membencinya pun sekedarnya saja. Ketika kita mencintai, sangat-sangat mencintai itu bisa jadi nanti suatu hari kita akan sakit hati. Kalau kita sekedarnya saja, insya Allah Allah bantu juga kita untuk move on, untuk kembali lagi. Ya, Pak Ustadz, saya boleh nanya? ya. Bro, nanya dong. Diam aja. Ini makanya dari tadi nih cowok-cowok yang tiga nih Ini berisik kalem, iya. banget. Kalau yang ini ada yang kalem. Ada yang Nah kan kalem. kalau yang jodohnya itu kan malah bagus daripada tadi yang aki-aki ya. Oh, oke. Bilang Rijal Hashtag diem. modus. Kita bertiga bicara, Rijal tadi diem-diem kentut gak bau. Boleh gitu. Ya, Rizal mungkin ada yang mau Mau nanya Pak Ustadz. Nih. Jadi ini ada titipan temen juga. Ya. Jadi Ada temen lagi? Ada temen. Ini pada ceritain temenmu Iya, ya? baik Enggak, banget ya. ada temen yang udah akrab banget terus pengen nanya gitu. Pengen nanya, oh titip Jadi ada pertanyaan. 2 orang teman saya. Oh, ada 2 orang? Ada 2 orang. Yang satu, ini urusannya masih percintaan lah ya. Iya. Nyambung sama mereka berdua tadi. Yang satu susah banget move on sama pacarnya. Iya. Sama mantannya. Mau nikah nggak jadi. Di Bali. Yang satu sama mantannya berantem mulu sekarang. Iya. Nggak bisa nyambung gitu. Nah, 2 teman saya ini nitip pertanyaan. Pertanyaannya gini. Gimana sih doanya biar dapat jodoh yang baik
untuk kehidupan di masa mendatang. Dengerin lu, Bro. Kenapa lu jadi ke gue? Kenapa lu jadi ke gue? Kenapa lu jadi ke gue? Lu gak usah jadi anak band aja. Astagfirullahaladzim. Cowok-cowok sekarang gak ini bener-bener gak ada yang bisa dipercaya ya. Comel banget kan? Enggak. Karena kita mau bicara doa. Kan gini, apa namanya, daripada si Tara nanya soal Billy nanya soal Tara, mending saya yang nanya tentang mereka. Mending kita yang nanya masing-masing. Ini mau dijawab Ustadz nih, mau dijawab Tapi kan, Ustadz nih. semuanya di sini. Pasti. Tapi semuanya butuh doa jodoh dong. Iya, jadi maksudnya gini, kita makan pun kan harus ada doanya. Ada doanya. Nah, kalau minta jodoh yang baik tuh doanya Minta apa sih, jodoh Pak yang baik. Ustadz, sebenarnya? Jadi sebenarnya Allah itu Benar, mengerti. benar. Allah itu mengerti seluruh bahasa. Allah tidak pernah mengatakan berdoa dengan bahasa Arab. Allah tidak mengatakan berdoa dengan bahasa Inggris. Allah mengerti bahasa apapun. Jadi berdoa yang paling tulus itu adalah berdoa dengan hati, berdoa dengan bahasa sendiri. Ya Allah, gua nyesek banget jadi jomblo ya Allah. Ya Allah ngerti. Allah ngerti. Ya Allah, kapan gua nikah ya Allah? Allah ngerti. Tapi di dalam Al-Qur'an, tapi sebaiknya pakailah doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada di surah Al-Anbiya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup menjomblo selamanya. Karena engkaulah sebaik-baik pewaris. Artinya apa? Allah yang mewariskan istri untuk kita. Allah yang memberikan kita keturunan. Allah yang memberikan kita pasangan. Insya Allah Allah tunjukkan. Termasuk saya juga harus memperbanyak doa. Amin, insya Allah kita saling mendoakan berarti ya. Dan yang paling penting adalah Alhamdulillah ya. Al-Anbiya 89. Alhamdulillah. Baca lu, baca. Pak Ustadz, belum nikah. Belum. Surat apa, Kom? Al-Anbiya ayat 89. Al-Anbiya ayat 89. Jangan dibaca lagi, Pi. Takutnya jodohnya datang lagi ntar. Itu, kan gue itu. Yang paling boleh, penting, boleh. ya semuanya ini kita ambil aja positifnya. Dan yang paling penting adalah dalam mencintai seseorang atau sesuatu itu jangan berlebihan. Karena satu, cinta kita yang abadi hanyalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya, mari kita kuis.